menghadiri majlis-majlis zikir yang sebagian orang jarang, bahkan tidak pernah datang dan berhadir di majlis ilmu. Atau sebagian orang semangat hanya ketika tabligh akbar, maka jadi ikhwah spesialis tabligh akbar, ISTA, ikhwah spesialis tabligh akbar. Adapun majlis-majlis ilmu rutin tidak pernah dia hadiri. Majlis ilmu yang dia belajar rukun Islam dari awal sampai akhir dengan membaca kitab di hadapan seorang, bersimpuh di hadapan seorang guru, belum pernah dalam hidupnya. Hijrah gaya apa sama seperti itu? Belum pernah belajar rukun iman dari awal sampai akhir, berkitab dengan seorang guru, belum pernah. Mengatakan dirinya sudah di atas sunnah bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, puluhan tahun menjadi orang yang mengusung dakwah sunnah, tapi belum pernah belajar rukun Islam, rukun iman, berkitab, berustad, bersimpuh di hadapan ustaz. Sebagaimana Jibril alaihissalam belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman. Belum pernah belajar rukun Islam, rukun iman secara mendetil, secara berkitab, bersimpuh di hadapan seorang ustaz dari awal sampai akhir. Enggak pernah hatam. Ini belum belajar ilmu agama namanya. Meskipun penampilan di atas sunnah dan dakwah sunnah dikenal dengan ilmu syar'i, ilmu agama. Karena banyak sekarang orang-orang yang sudah mengamalkan sunnah madhariyah, sunnah yang nampak, jenggot, jalan di atas dua mata kaki, kemudian bercadar, berjilbab lebar, akan tetapi tidak menuntut ilmu di atas kerangka ilmu yang mendasar. Nuntut ilmunya cuma dari scroll di media sosial, scroll TikTok, scroll Instagram, scroll Facebook. Itu kalau yang dituntut ilmu agama, yang dilihat ilmu agama. Jadi kalau yang dilihat hal-hal yang tidak bermanfaat apalagi berdosa, maka kegelapan di atas kegelapan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan lagi perkataan Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala tentang berhadir di majlis ilmu agama, majlis rutin, majlis yang ustadznya bawa kitab dan belajar ilmu agama, dan kalau bisa juga muridnya juga bawa kitabnya. Karena dulu tahun 80-an, 90-an ketika belum banyak orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah ini, belum dikenal oleh masyarakat, dianggap ajaran sesat. Dulu cara belajar para ustadz begitu. Meskipun dia orang awam, hadir di majelis, pakai kitab, nulis yang penting, bukan jiping, ngaji nguping, masuk telinga kanan, keluar dari telinga kanan, nggak masuk ke telinga kiri. Kita bukan Imam Bukhari yang sekali dengar langsung hafal. Maka perhatikan perkataan Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Al-Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Beliau mengatakan, mushkilatu katsirin minan nas, problematika, permasalahan kebanyakan dari manusia, annahu munfasilun 'anil ilmi syar'i. Dia terputus dari ilmu agama.
terputus dari ilmu agama. Ingat ya, kalau antum mendengar kata-kata saya dari ilmu agama tersebut, bukan hanya sekedar menghadiri pengajian umum, tabligh akbar. Seperti saya sekarang, Ustaz tamu datang ke Berau, belum pernah saya datangi, saya datang karena ada undangan. Bukan, tetapi majlis ilmu yang dimaksud majlis yang belajar halal, haram. Majlis yang belajar dari A sampai Z-nya, majlis fikih, majlis tauhid, majlis yang rutin, yang membuat dasar pondasi ilmu agama. Dan saya ulang-ulang ini. Adapun yang antum tonton video-video pendek itu hanya sebatas pengetahuan, bukan ilmu yang mendasar. Itu hanya sebatas inspirasi, itu hanya sebatas hal yang menenangkan hati, bukan ilmu yang mendasar. Kalau ingin ilmu yang mendasar, menjadi seorang kepala keluarga yang berilmu agama, bukan kepala keluarga yang terdaftar sebagai keluarganya orang awam. Saya pesannya, jangan sampai keluargamu, wahai kepala keluarga, terdaftar sebagai keluarga orang awam. Belajarlah ilmu agama, terutama hal-hal yang seseorang tidak boleh bodoh di dalamnya terhadap ilmu agama. Nanti kan beliau mengatakan, permasalahan kebanyakan manusia terputus dari ilmu syar'i, ilmu belajar agama yang rutin. A'ta kulla syai'in waqtahu illa al-ilm syar'i. Dia memberikan segala sesuatu dari waktunya. Untuk apapun dia kasih. Dari waktunya dia kasih untuk apapun. Untuk olahraga dia kasih, untuk kerja ngasih nyari duit dia kasih, untuk dagang, untuk nongkrong di kafe, untuk olahraga, untuk nge-gym, untuk lari, untuk jalan. Dia kasih waktunya. Kecuali satu yang dia tidak kasih, ilmu agama. Belajar ilmu agama dia nggak kasih, kata Syekh. Lam yu'tihi min waqti. Dia tidak memberi dari waktunya. La qira'atan li kutubil ilm. Tidak membaca buku-buku para ulama. Wala huduran li majalisil ilm. Tidak hadir di majlis-majlis ilmu. Di majlis-majlis ilmu. Wala sama'an li taqrirati ahli ilm. Tidak pernah mendengar fatwa-fatwa, pernyataan-pernyataan para ulama. Lalu kemudian yata'allamu min dhulmati qalbi. Lalu kemudian merasa gelap hati. Yata'allamu min dhulmati qalbi wa qaswati. Merasa keras hati. Kenapa ya? Malas ibadah. Kenapa ya? Terasa susah hidup, gelisah, cemas. Wa riqqati din, tipis agama. Wa bu'dihi an ta'atillahi subhanahu. Jauh dari ketaatan kepada Allah. Dahulu awal-awal kenal dakwah semangat, sholat bisa khusyuk, doa bisa nangis, sholat malam bisa jalan. Sekarang sudah menjadi kabar kana dahulu. Sholat malamnya sudah menjadi kabar terdahulu. Gak pernah lagi bangun malam. Padahal para ulama mengatakan da'bus salihina min qablikum qiyamuhum bil-lail. Orang-orang saleh dari sebelum kalian kebiasaannya adalah bangun malam. Merasa berat qalbunya. Kenapa? Waqat wa huwa awsada hadzal bab al-'azim. Dia sendiri yang menutup pintu itu, yaitu tidak belajar ilmu agama. Alladhi nafsuhu bi amassil hajati ilaihi, yang mana sebenarnya hajat dia kepada ilmu sangat-sangat berhajat. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.